walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah Asyhadu Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, rahmat dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah kita semua dapat hadir pada malam hari ini menghadiri acara takziah malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami, ayahanda kami almarhum Bapak Harudin Akib SH yang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia kurang lebih 65 tahun. Ya. Sungguh keluarga begitu menyayangi beliau, berupaya memberikan yang terbaik, namun karena Allah lebih cinta kepada beliau sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumah sakit Umum Mokopido Toli-Toli disebabkan karena sakit. Perlu kami sampaikan kepada mohon maaf ya, ternyata beliau meninggal di rumah ini. Perlu kami sampaikan kepada Adinda Al-Ustaz Ustaz Jamaluddin bahwa beliau ini adalah pensiunan ASN. Beliau terakhir menjabat kalau saya tidak salah sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Toli-Toli, dan beliau merupakan salah satu yang ditokohkan di Kabupaten Toli-Toli ini. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara takziah ini kami mohon keikhlasan kita semua untuk mengirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah suratul Fatihah tersampaikan di sisinya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah takziah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jamaluddin SAG. Beliau ini adalah Kepala Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Mari kepada Adinda.
Banten ya. Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi Jauh baru datang wabarakatuh. lagi. Iya, bukan bisa banyak bekam. Ya, suara balasannya tidak sesuai dengan Oh, ya. banyaknya jemaah. Di mana? Terpaksa diulangi Bapak Ibu. Oh iya. Assalamualaikum Ibrahim yang sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga balas salamnya menjadi doa bagi kita semua. Semoga yang membalas salam tadi dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, cepat dilunasi utangnya. Yang ketiga paling banyak, Pak, mengaminkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak berpeserta nih, banyak. Puja serta syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Apa pakai ini? yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama hadir Pakai pendaftaran biaya. guna berbagi duka atas berpulangnya rahmatullah salah satu tokoh yang ada di Toli ini, yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya berkenaan dengan umur banyak yang tua dari umur beliau. Oh iya. MC tadi menyampaikan 65 tahun, 2 tahun lebih dari umurnya Nabi. Iya. Salawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, beli banyak bekam. Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, manusia biasa tetapi luar biasa, yang ditunjuk iwiringi perintah untuk mencaji akacir lori di mana, agar supaya kehidupan kita di dunia dan insya Allah kehidupan kita di akhirat kelak nanti mendapatkan dan naungan yang sangat diridhoi oleh Allah. Amin. Amin, Bu. Ada itu di sini bolak-balik sebenarnya. Tenang, tidak lama, Bu. Bolak-balik. Paling tidak 30 menit kali 2. Yang saya muliakan Bapak Ibu, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang semua kita yang hadir di sini pasti akan mengikut kepada almarhum. Tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Nantilah kapan-kapan saya kesana. Tidak bisa dia dilobi-lobi. Nanti 100 tahun baru saya harus mati. Tapi saya kan sudah tinggal di Tolo. Umur almarhum 65 tahun, Belakang setiap sana. maka yang hari ini 64 tahun 11 bulan 29 hari. Siap-siap. Saya ingat sekali. Ada yang umurnya begitu, Bu? Ada? Siap-siap, Ki. Oh, alhamdulillah. Ayo. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan kita, mari Pak. Bukan menggurui tapi saling mengingatkan tentang kematian. Tadi dari wilayah paling ujung Galang, paling utara kan ya, paling timur. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau terus ke sana Pak Buol dapatnya. Saya usahakan sholat Isya di masjid Jami. Pak Imam membacakan di rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua beliau ambil Tabarak. Jadi saya angkat itu menjadi dasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Ada penggalan ayat yang saya mau kutip di dalamnya. Allah menyampaikan di dalamnya al-maut dan hayat, hidup dan kematian itu selalu berdampingan di sisi manusia. Jadi bagi kita yang hidup ini harus siap mati. Kenapa harus siap mati? Karena pada saat ditanya oleh Allah, kamu mau hidup di dunia? Naam. Iya. Maka secara otomatis semua kita yang hadir ini harus siap mati. Maka pada kesempatan malam hari ini, almarhum sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah dan kita juga akan mengikut. Di dalam agama Islam disampaikan, apabila kita lewat di tempat yang kadang orang katakan banyak setan di situ, apa itu Pak? Makam. Bukan makan ya. Kalau makan mandre. Makanya biasa kalau ada ibu-ibu, nenek-nenek Pak, nah padahal di telepon nasen, jangki kemana-mana dina, sebentar saya kasih makam ki. Ini anak sudah mulai tega, jadi takut dia. Dikasih makam, makam itu kuburan. Dia tambah lagi, dia bilang cucunya yang lain, salah itu nenek. Dia bilang, jangki kemana-mana dina, sebentar saya makan ki. Nah, tambah takut cucunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, usia itu semua punya target kita yang hidup. Usia Pak yang usia meloki atau dek tamelo narik kopole pengobina pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi Pak. Kemarin karena saya antar Maituar ke Galumpa karena beliau penempatannya di sana. Pas saya pulang di tenda ada kedukaan kampungnya Pak, tetangga kampungnya Pak Ustaz. Anak-anak Pak masih 5 tahun. Pada saat jenazah diturunkan, mamanya hampir pingsan. Anak satu-satu diminta-minta. Maka tidak ada tawaran. Kematian itu pasti akan pergi. Maka kita harus siap. Kalau datang Pak tidak bisa jadi tahan-tahan. Pak Zainal kalau datang ajalnya, pergi Pak, biar istrinya menangis. Begitupun sebaliknya. Maka apa yang dibawa orang yang meninggal? Ada 2 bekal yang kita bawa. Pada saat di dunia kita melakukan kebaikan, semoga orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan kebaikan, melaksanakan decing, mapede ceritanya atau Tuhan nafas ini, maka dia akan mendapatkan tempat yang layak. Tetapi apabila di antara kita dalam kehidupan hanya kesalahan yang harus dilakukan, kesalahan yang sering dia lakukan, maka dia juga harus siap menerima konsekuensi, karena tidak bisa dibayar. Tidak tinggi wajah Pak Mari. Ya, jadi kalau semakin banyak orang terlambat Pak, pedik malah ceramahnya. Iya. Karena dia tidak dengar tadi, jadi disambung. Diulangi lagi. Pak, dia nak terlewat pasinan. Ya mau bela kampung kue. Tapi ada di sana Pak kawan, tidak apa-apa. Cuma saya sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal buruk dan amal baik akan ikut kepada jenazah. Jangan beranggapan bahwa dia nak cuek dosa, nak cuek Pak. Jangan dianggap cuma amal baiknya yang ikut, 2 yang dia bawa Pak.
Bagi kita yang meninggal biasa awam begini, itu kain putih yang tak berjahit, kain yang tidak ada nilainya. Tidak ada ibu-ibu mau pakai pergi di pesta Pak, biar dipasang di COD, tidak ada yang mau minta dikirimkan, itu tidak ada. Mas Empo murah. Itu yang dibungkuskan. Orang kaya, pejabat, semua pakai kain itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang mati syahid dibungkus pakai kain itu. Maka sebentar ada yang penting saya kupas, karena bukan menyerang di desa, semua diserang segala lini. Ini yang harus kita sadari. Kalau Palestina dan Israel perang dengan senjata Pak, kita khususnya di Toli-Toli hati-hati. Kita perang, tapi kita tidak sadari, ditembak kita tapi kita tidak sadari, ini yang fatal. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kemudian, semua yang hadir ini apakah sudah siap meninggal malam hari ini? Siap. Cuma 5 dari sekian banyak orang yang hadir. Cuma ibu yang di depan 3 orang berdekatan dengan 2 di belakang. Tambah di tengah-tengah sana 2, berarti 5, 7. Pak Zainal tadi siapa? Insya Allah setengah-setengah. Dek na yakin. Ya foto siapa siap Kak, ada kak mamatur rewa Kak menlele suka pokok koro tanjongnya Kak pemagua Kak mau serli. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka apa yang harus kita lakukan? Saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua. Kalau almarhum selesai Pak, tidak ada lagi kesempatan untuk almarhum untuk melakukan kejahatan. Terputus. Kita yang hidup ini masih berpeluang banyak dosa yang kita lakukan. Almarhum selesai. Kalau beliau pernah melakukan kebaikan, kakanda saya pernah tadi menyampaikan bisik bahwa beliau dianggap sebagai orang tua. Maka ada wejangan yang pernah disampaikan. Kalau beliau lakukan maka dia menjadi amal jariah. Ilmu. Anak-anaknya pernah disampaikan, jangan kau begini nak. Maka tanggung jawab seorang anak yang ditinggalkan, perbaiki silaturahim dari ayahanda yang telah tiada. Itu PR-nya. Siapa sahabat dekatnya, siapa yang dianggap saudara, diperbaiki itu silaturahim. Sama kita di sini Pak. Saya tidak pernah ketemu, mungkin pernah ketemu tapi tidak dekat. Diberikan ruang dan kesempatan untuk berbicara, saling mengingatkan tentang kematian. Tadi saya katakan kalau ada orang di kuburan Pak, orang bilang Pak klakson, salah itu. Tidak ada klaksonnya orang yang mati. Apa yang harus dilakukan? Agama mengajarkan kalau lewat di kuburan bersalam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ditambah Pak, ya ghafirullahu lana walakum. Semoga keselamatan diberikan kepadamu wahai penghuni kubur yang sudah tertidur terbaring di dalam kubur. Saya juga akan ikut seperti kamu. Itu yang dibaca. Atau paling kalau tidak sempat apabila saja tabik mau gak lewat yang kita tarik kaki kudi. Kalau kayak almarhum orangnya baik, kita lewat di dekat kuburan ya tidak mungkin dia menyakiti kita. Orang yang dianggap tokoh di Kabupaten Toli-Toli, salah satu putra Toli-Toli. Yang harus dilakukan adalah mendoakan. Tadi sudah didoakan. Nah, bagaimana kalau kita? Apakah ada yang masih ada yang mau mendoakan? Kalau di keseharian kita jelek, yakin dan percaya. Nala mau dece masih tai mate, majasi pak mato. Aku mas sanggara ide naliki sanggara na. Bahasa Jerman Eropa sanggara, bahasa Indonesia nya sanggar. Ini kan jenis sanggara itu sanggara tumpung. Iya sanggar. Sanggar yang dipukul itu bunda, sanggar tumpung masalahnya itu. Betul sih.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita malam hari ini saling mengingatkan, mudah-mudahan bisa sama dengan almarhum. Orangnya baik. Salah satu buktinya kita banyak yang hadir. Di sini banyak orang Lakatan. Pak Salmin orang Sabang Tembe hadir kemarin. Berbagi berkah. Bapak Ibu semua yang hadir, perlu kita merenungi sejenak diri kita ini. Jangan sampai perjalanan usia kita sudah dekat di finish, yang kebanyakan kita terlena kata Roma Irama. Tahukah itu Roma? Apa dia bilang Roma Bapak Ibu? Karena saya suka menyanyi, saya tarik dulu liriknya Roma. Iya. Dia bilang Roma begini, siap-siap gue, tapi jangan bergoyang. Ditegur itu Pak. Ada Pak Dewa duduk di belakang minta maaf izin. Dia bilang Roma begini, badan pun tak berharga. Jangan berjoget. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Istri yang setiap saat kita belikan, bayarkan COD, tak sudi bersama. Dia bilang Roma, angkat tangan yang berani ikut kalau mati suami tak. Bagi dua ki sebentar amplop, tapi saya ambil dulu isinya baru dibagi dua. Begitu Pak Jana. Tidak ada yang berani Bapak Ibu, yang pada saat pacaran gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, setelah masuk ke kuburan tidak berani baikku. Cocok? Tidak ada yang berani ikut, yakin dan percaya. Yang setiap saat datang paket, dia bilang Pak, wanita dulu. Kenapa seperti itu Pak? Siap-siap kita. Karena uang suami, uangnya istri. Uangnya istri, bukan uangnya suami. Ya ropan rasiki Pak, ya roko joriti. Si setak milau, mamulen itu naik dagingnya sebelah, mak bikin kopi dulu. Kalau tidak ada kopi susu saja. Dia bilang kopi saja, tidak ada susu. Tapi bapak itu suka kalau kopi susu baru kasih cerutu. Baru masih Pak. Giliran bapak minta maaf, lapar saya. Dia bilang, loko maka ya roloboy engka mana nih kutu? Angkatona bale, angkatona kaju, iron andrewe koi korwanwe, kosmose. Agak sana, rice cooker re. Bahasa wagi jeka panggil rice cooker. Bahasa Bugis gitu Bu. Iya, bahasa Bugis yang tinggal di Amerika. Yana tukan lelaki tak gula. Apa tapi itu ngesayoronan rewe korup rice cooker redik nak kata ganti nih. Iya, suka kuning itu nasi. Maka simo pemalas simo pisina bapak. Ako si Tito manisi mata detonin ang rewe sila det tak buru po. Nakak deh nih. Nah, hati-hati ki. Iya Pak. Perempuan yang dirindukan surga pasti nanti yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan suami. Tapi suaminya bagaimana? Saya bantu kita. Dia bilang di belakang betul. Aku tuh masuk kami bawa terus. Ya satu tuh kalake makoro. Otona sama supaya subuh. Ini matupi. Ah, jangan begitu Bu. Yang maunya dia kasih bangun, kita ikut jadi di depan. Mau dia bagus azannya mau tidak, terserah. Tapi apalagi kalau bagus suaminya azan kayak Pak Musnami, nego suruh pitangnya lemo lah contoh. Aku sambil contoh yang lain Pak, nanti saya dikasih kempes ban motorku di situ. Kalau Pak Musnami ya orang tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
umur kita ini Bu sudah boleh dihitung-hitung, di bulan sebentar hitung-hitung nih Budi, oh tanggal sekian saya lahir, oh berarti tanggal sekian saya meninggal, sekian umurku. Berapa tahun Miki melakukan kebaikan? Mudah-mudahan banyak kebaikan kita lakukan daripada kesalahan. Tadi saya sampaikan almarhum sudah selesai, tidak bisa lagi melakukan keburukan. Apa yang dia tunggu? Doa dari anaknya, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kebaikan yang pernah dilakukan diimbal dengan lipat ganda. Tadi saya sampaikan, ada wejangan yang pernah disampaikan kepada kita, walaupun bukan anaknya, walaupun bukan keluarganya, dan itu dilakukan, maka bersyukurlah beliau di dalam kubur. Terang lapang kuburnya, terang lapang. Pesan orang tua, orang yang sangat diingatkan orang tua dulu, bau baik di keluarga disinjai, sama tua tak disalatan, ajak lalo nase, mungkin laki-laki rias sengi tanah. Jangan terlalu kau kejar-kejar yang namanya tanah, karena kau akan kembali ke tanah. Engkau tahu Pak, namoten niya tanana nasa to tanana, apalagi kau tiga gata matuai pura ni bagingan nasa ikuan si magi kalau macam masigaw iyak maculang. Nah ini yang parah bahaya. Jangan ajak kaman nama kadeki simeter ilampe na simeter isakka. Hati-hati di kedalamannya 7 lapis. Kalau itu yang gepek ai menjadi baga bempuk sanggara bempuk jadinya. Masih mendingan kalau manusia yang gepek masih bisa mau dikasih warna merah. Malaikatnya Allah tidak ada bayaran, tidak ada bayaran. Ustadz Kondang yang kemarin beberapa hari yang lalu meninggal di saat khutbah ya, salah satu ustadz yang berawal dari mu'allaf mendapatkan hidayah. Itulah kelebihan yang dari non-Islam masuk Islam, mengalahkan keimanan kita yang dari latok tak nenek tak memang sudah Islam. Kebanyakan kita Islam KTP. Maka saya tadi sampaikan perlu kita merenung. Jangan sampai di dunia ini kita bercita-cita untuk merasakan nikmatnya surga, tapi aku masuk makin wasik nah. Aku enggak tahu pada sumbangan. Aku 2 sembumo panatulin nak beri apa? Ikan dari ko manohar dia namelo ko dasaku. Jangan kita lihat saudara kita itu seperti itu. Kalau kita ikhlas akan dicatat oleh Allah. Cuma kalau ada orang di belakangnya itu yang salah. Kayak di Makassar, memang ada orang yang koordinir. Dia cuma dikasih sekian rupiah saja, bosnya yang ambil banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang koordinir. Mudah-mudahan secara pribadi. Kalau di Makassar, Pak, waktu saya masih hidup di Makassar, masih kuliah, ada memang subuh-subuh dibawa pakai mobil. Pulang nanti dicatat berapa kau dapat, nah dikasih media. Ya, jadi dosa itu, kejahatan itu banyak, itu bagian dari kejahatan. Maka kita yang hidup ini saudara kembali. Kami, saya pribadi yang juga diberikan amanah untuk dituakan di kampung, berat Pak, berat sekali. Nah sampai itu jujur banyak dan mudah untuk diucapkan, tapi untuk merealisasikan sangat susah, melepuh. Kalau falsafah orang Bugis katakan tetap besi kelik, apa itu? Tetap berdiri walaupun itu bagaimana pahitnya.
ketok besi keling, bangsa Pak Bugis berdiri dalam kejujuran, dalam kebenaran. Hari ini Pak mulai begini kita. Aku nagapon ni warna celak keru ni Pak. Malaikat Allah tidak akan pernah gentar dan tidak pernah akan bengkok. Hidup itu rupa kau begitu model. Karena kita lupa bahwa hidup ini akan terganti kematian. Kalau sudah malam akan terbit pagi. Pagi berakhir, senja akan pergi, maka dia akan muncul malam. Itu pelajaran besar bagi kita. Hidup ini akan berganti kematian. Kembali kita. Nah, ada cerita. Kamu bayar? Tidak ada Pak cerita. Capek mi duduk kamu? Capek mi? Kalau capek saya tutup. Karena otomatis saya lebih capek Pak. Apa tetap kayak ini? Yang terakhir. Terakhir Budi. Biasanya 3 kali terakhir kalau Pak Jamal ceramah. Politik ini. Kalau sudah yakin bahwa banyak sudah baik tak? Tambah itu. Karena agama menyampaikan miftahul jannah as-salah. Maka ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Salat tidak bisa dibayar dengan gaji kita 1 bulan di hadapan Allah. Nggak cukup. Nggak cukup itu. Taruhlah gaji tasyulan 5 juta. Yang di atasnya itu mungkin ada yang sampai 7 juta. Tidak cukup apabila satu waktu kita tinggalkan. Naganda itu gaji tasyulan. Di hadapan Allah. Nah begitu cara kamu dapatkan kenikmatan. Di dunia sudah kita rasakan kenikmatan. Bagi kita yang diberikan tempat untuk merasakan nikmat di kehidupan dunia, bersyukur dan lakukan kebaikan supaya sama nanti di akhirat. Kita diberikan tempat untuk merasakan nikmat yang lebih baik daripada di dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah. Renung gitu. Hari ini mungkin kita baik, tapi bagaimana cara setan untuk memutarkan hati kita? Apalagi kita ini yang berdiri Bapak Ibu sekalian, berani menyampaikan laksanakan salat, besok tidak salat, ayo dobol-dobol saya dipalu-palu di hari kemudian. Pak Setan menyampaikan begini, kemudian kita yang langgar, oh kita yang dibonyok di hari kemudian. Tidak ada cerita. Yang bisa menghalangi itu semua adalah amal ibadah yang kita lakukan. Engkau decek puri bingkok pada tarupa tahu. Karena kita berbuat baik kepada orang. Yang paling isenya itu kalau orang baik siapapun kita. Kesinlah ya Nudi. Baiknya ya Nudi kalau ketemu kita. Sama dengan almarhum. Terakhir kedua. Tadi sudah pertama, terakhir kedua. Yakin dan percaya semua kita di sini punya kesalahan. Kesalahan kepada sesama dan kesalahan kepada Allah. Itu garis besarnya. Kesalahan kepada sesama engkau kapat tahu puri pedih yatinnya. Maka sebelum kita menikah jangan nanti MC pengantar jenazah menyampaikan aku engkau salah nai bacok tanam kapak aku engkau sengin bacok koy. Dan itu diwasin maksudnya borani. Iya apa nana apa kalau baru lahir langsung bacok itu. Nah kalau orang Bugis, kalau perempuan langsung becek. Ya, becek. Sampaikan kalau ada salahnya dimaafkan. Lebih afdalnya itu kesalahan pada saat tangan bersentuhan. Kesalahan yang paling sangat kecil, kesalahan ibu-ibu yang mungkin ambil uangnya suami di kantong. Orang Bugis bilang nigi male gagan natawi nadik nai lohan lalak nadik nai lawi. Agak senang bahasa Jerman gue pakai pangan asli nang ada gitu. Pencuri
Maka kita minta halalnya, Pak. Saya dapat tadi uang tak 100.000 di kantong baju tak. Saya ambil ini. Aku makan di balai bapak ya. Dalip kami lo pakai lo kantor sabar lagi capu nih. Yaitu manja di balai onak. Oleh porkas susung bola bali manu naik. Halal apa? Halal. Apa tahu sih kok kampung buka bahaya? Ya. Ada saudara jumlah biasa minta kena pasar. Ya orang anggota ya Pak. Nanti ke manuk nak bali bola. Apalagi ini? Ini lo halal na. Murah manina pandai pacet ya rukun dari manuk. Nobi pacek apa? Om sini makan ayam sudah gak potong ayam. Murah dikasih nanti. Singkat cerita campur di sini di martombo doa berarti 2 pen nih. Mati keroi. Balun ramo gamore nasa balun ra. Aja tama ceki. Apa manuk tak tu nak banyutik ke? Boleh dipakai itu Pak. Boleh dipakai tapi ini bukan anu Pak. Jangan lagi di. Bukan batu apa bukan. Aku angkat obat sekir di dalam kampung ini boleh dipakai begitu. Kita mau beli bukan diminta. Dia nak belok. Harga itu pula romani ila to masih ratusan dia belok. Dia nak kalian mana? Tapi bukan batu, bukan batu. Ihukum mencari tanah Pak, ihukum itu. Belok ini dia nak belok. Dia lebih pasti. Jadi kisahnya apa giri, apa mobil, malu tak tubuh. Toseke Pak, toseke. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang seke. Jadi kalau istri minta COD Pak, 7 kali 1 minggu, jangki. Tidak bakasih. Kalau tidak bakasih, seke. Begitu Bu? Begitu Bu? Ya matona po di Bu. Meloki kami sa po di makun Pak. Talubi. Meloki bisa ni? Aja ni pala po Pak. Kita mel. Meloki. Yaro na po di makun Reye. Mecelak. Agak mecelak. Doi 100. Nomor 2 Caming. Ya tona tu ses tadi Pak komelo kilo tinggi. Tak bekatan lu tama kamar es sele kamar es di bawah jilbab siapa? Pengalaman di rumah. Yang ketiga Ciole. Korban coba buka itu dia sholat dari nasinya tu akan rasakan. Ya nilai COD. Aku kapi itu arwai COD Pak. Lole mau patu kapan? Aku arwai lalu nasi minggu COD. Alhamdulillah mau tu Pak. Tapi aku tak kasihani WK 10 di si minggu. Tenen itu COD. Maka dia bawa bapak COD. Nampak merasa tahu nggak kayak Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau kita mau aman dari KOD, ajak gagak camil lebak di bolata, talangi camil bicu. Nah, karuban itu Pak, tak ganti itu, tak tambah 2 merah, agak gencong mani Pak. Dia nana perhatikan ya rubajun nana Pak rupan nama di bawah. Tapi cuma kelebihan maka situri itu cuma cantik bini tak lobot ini. Agar Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ketiga, terakhir betul nih. Terakhir betul nih, mau nak pulang ke sana. Yeah. Hidup kita di dunia ini punya batasan. Umur itu kita yang punya. Makanya di awal saya katakan renungi usia kita. Karena pasti ada batasnya nanti. Jangan selalu beranggapan malampik mau umurku. Jangan, itu menurut kita. Tapi menurut Allah sudah pasti. Kita aja menibawa mak dan ya umur. Kalau saya sekarang Bu, umur 24 tahun. Belum pijat titik Pak, belum tambah 20. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama, yang kedua,
Jangan bosan melakukan kebaikan kepada sesama dan kepada Allah. Bagaimana kepada sesama? Pada cengi yang peta, pada cengi pergaulan. Kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan terbalik. Jangan laksanakan laksanakan larangannya, jauhi perintahnya. Ia mega wita. Apa biasa tuh kak nok subuh kuih. Dengan susu bola Quran. Kalau ada merapat di kantor, subuh-subuh gak menopang. Wantara iman tanpa pacarku. Karya orang di masjid sana, karya juga orang di sini. Sama-sama lantang suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantang pak. Buka Jumat urus tuh. Si karma tuh itu kaju sayur aku bawa menghadap kepada Allah. Saya mau tukar salat subuhku. Ini sayur satu karung. Ada kangkung di situ, kacang panjang, cumangi. Tidak diterima. Minta maaf, minta maaf. Terakhir. Iya, terakhir. 2 rakaat Bapak Ibu sekalian. Itu dunia dan isinya. Tanya Mas Yenan. Kalau tidak percaya kita. 2 rakaat. Makanya orang yang azan itu dia tambah di belakang. Terakhir. Apa banyak sudah saya naik standar samping. Engkau kau nak garu-garu ulu. Engkau kau nak pura-pura tak jilbab padahal capek. Bisa tahu. Ilmu jiwa juga di sini. Bisa bu, teori pasta tidak normal nih. Apa aku nih? Saya tahu. Engkau tuh pura-pura ketawa yang paling lucu itu cakar lu nalomai apa tuh? Ya setoni jika serius mengkalingai, dikira serius mendengar padahal orang tidur. Jadi kita pelajari juga Pak. Kalau dia begini berarti yakin dia yang disampaikan. Tapi kalau begini Pak, nama baru naik, ayo orang tidur itu. Sudah boleh bilahi taufiq wal hidayah. Orang azan di sana di masjid, dia tambah di belakang. As-salatu khairum minan naum. Yang panjang kalau yang muazin yang panjang, as-salahnya kasih panjang. Jangan naumnya mau kasih panjang. Contohnya kalau Pak naumnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Tidur kamu taruh. Tidur Pak. Merdu sekali di belakang. Apa artinya? Salat lebih bagus daripada tidur. Sama juga kita bilang itu. Atindo kok. Atindo kok kututona. Karena toni flu. Pati-pati ulu campur kutu. Gak ada yang kena sama jasuku. Malas tadi Pak. Boleh topi-top bangin. Lah beri subuh. Iya. Salat sunnah fajar ada juga yang kurang ajar. Tetap dikasih Pak Imam. Melo kamu. Engkau mau masuk baca sunnah? Tetap siapa yang makan? Tetap 5 lewat 45 menit. Tetap siapa yang masuk baca sunnah? Memang itu ganda. Ada aku mela sampai jasuna melo talak mengati-kati. Ya mana bita kurang memang dimasuk sampai jasuna apa lau. Mita toni melo takabir nasabat tarika on. Kurang kamu tuh Pak. Balik kata kamu aja langsung aja minta yolo. Iya, bukan cerita nih Pak, betul saya dapat. Itu Sulawesi Selatan. Kurang masuk pajak, tidak, kami dipasang pajak dulu. Pak, nah begitu tadi cara sebanyak, nasib tareka. Oh, ya. Taruh kapal aku tanah Pak. Mage ya rotak kak 5 tak makan rela dan apa Pak pada pesawat emelo lutu. Apa begini ya Bu? Oh, gaji tak jaga-jagai kayak anak tak. Kalau bukan dia pondok pesantren kemudian begitu modelnya jaga-jagai. Karena salah itu Pak.
Iya, yang normal itu Pak. Allahu Akbar. Mau balik begini terserah, mau begini terserah. Yang penting jangan DA7 tuh begitu. Kucu-kucu petahir. Kunci surga Pak pada sini. Pada saat berdiri betul-betul kepada Allah. Ini tidak ada kepada Allah. Dia jawab itu Bunda. Apa dia bilang? Pada saat naik dia bilang itu, nah tembus langit 7 lapis. Terus kenapa pada itu turun baru hilang sorata? Dia bilang tembus tanah 7 lapis. Maka maka kau sih pada kita nasa ikara nasa koci kurang dulu sama Pak terus. Terakhir. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan tidak sia-sia. Mulai dari wudhunya pakai tinggi Bu. Karena kalau wudhunya tidak bagus juga tidak bagus salat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan dibawa pulang. Simpan di sini. Kalau saya dapat saya perbaiki. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan dibawa pulang Pak. Itu kesalahan saya. Tapi kalau ada yang bisa dijadikan sebagai renungan, terutama umur kita pasti akan berakhir. Seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Toh kalau banyak kesalahan, angkat tangan kita. Namanya taubatan nasuha. Taubat yang tidak akan dilakukan kembali. Yang penting jangan taubatan nasulah. Dah pada saat makan bakso, pedis sekali dia bilang besok tidak mau nak makan rica. Pada saat dapat lagi bakso, nak tambah. Itu taubatan nasulah dan namanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, syukran katsiran Adinda. Demikian tadi beberapa hal yang telah disampaikan, yang pada intinya ada dua, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karena itu, atas nama seluruh keluarga duka mengaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Adinda Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit renungan ini fakta Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sekitar 2 minggu yang lalu ada seorang anak yang istimewa. Maksudnya secara akal kurang sempurna, tapi ketika menghadapi sakaratul maut sangat luar biasa. Pertama, ini anak di Laos tinggal, namanya Hajir. Iya, kebetulan ini selalu sama-sama saya panitia kalau ada kejuaraan voli di Laos. Pada hari Rabu dia tanya orang tuanya, "Mak, hari apa saya lahir?" Mamanya bilang, "Hari Kamis nak." Alhamdulillah pas hari Kamis dia tanya lagi, "Mak, jam berapa saya lahir?" Dia bilang sekitar jam 9. Kurang lebih jam 7 pagi dia minta kepada omnya, "Om, tolong dimandikan saya sebersih-bersihnya." Iya, meninggal di rumah sakit. Hidup. Setelah itu dia pamit sama ibunya, "Ma, saya sudah mau berangkat." Yang paling mengharukan ketika mau berpisah dengan jasadnya, dia takbir dan dia bersedekap sendiri Pak. Padahal orang istimewa. Yang dia hafal cuma suratul Fatihah. Tidak ada yang lain yang dia hafal. Begitu Qurannya digali, padahal musim hujan berpenuh lumpur, tapi wanginya luar biasa Pak. Namanya Hajir. Apa amalannya? Cuma 2. Yang pertama, ini anak, apapun yang dia kerja Pak, kalau sudah mengaji di masjid, langsung dia tinggalkan. Karena tidak enak perasaannya kalau dia tidak sampai di masjid. Mesti dilalos Pak. Kantilan. Iya. Yang kedua, apapun yang disuruhkan Pak, tidak pernah membantah. Iya. Allah tunjukkan hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karena itu mari kita bersama-sama selalu membuka masjid. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita menghadap kepada Allah luar biasa. Dia ketika mau meninggal berpisah dengan jasadnya, dia takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia sendiri yang bersedekah. Ya, yang kedua, unang. Unang ini
ketika ada kedukaan di lantapan, Pak, dia datang, saya kira dia mau ambil apa namanya itu, ada kan dia disiapkan toples itu. Jangan-jangan unang ini dia mau ambil isinya toples. Ternyata dia buka dompetnya, dia ambil uang 5.000, dia kasih masuk di amplop, dia kasih masuk di situ. Ada makanan di situ, dia diambil juga, nanti persilakan. Artinya apa? Orang yang setengah-setengah saja ikhlas untuk berinfak, bersedekah. Bagaimana kita yang waras? Orang ketika meninggal, ketika ditanya oleh malaikat, tidak ada permintaannya kecuali untuk mau kembali bersedekah. Wa saddaqa wa akum minas salihin. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan ucapan terima kasih keluarga yang insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Dr. Kadir. Kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna wala haula wala quwwata illa billah. Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Ra'ikatil maut. Sungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Saat 3 hari yang lalu, Senin sore kurang lebih jam 4 ya, telah berpulang ke rahmatullah. Saudara kami, kakak kami, almarhum Harun Akib SH dalam usia hampir 5 tahun 2 bulan 19 hari kalau tidak salah ya. Dan ini merupakan malam ketiga dari berpulangnya beliau. Kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah yang telah menempatkan atau prosesi pelepasan beliau almarhum, dan juga kepada terima kasih yang sebesarnya kepada sanak saudara, andai tolan, karib kerabat, serta para sahabat. Bunda, orang mau masuk. Kami undang dengan hormat anak-anak almarhum untuk kiranya di depan di sini. Ya, suami istri, anak-anak almarhum suami istri agar di depan di sini. Termasuk ibunda. Iya, ibunda. Mari Bu. Untuk menerima ayahanda Pak Kaharudin Akib. Ya, dengan suami beliau di sini. Ya. Suami istri, mohon kiranya di depan sini untuk menerima ucapan bela sungkawa.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, terima kasih Adinda Fauzan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga alhamdulillah menyempatkan diri datang berbagi duka bersama keluarga almarhum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nur
نور أنت إنسي وظلي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Masuk ke dalam dia.
Iya dulu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara-saudara prosesi acara ketiga takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, keluarga besar kita, Bapak Karudin Haji Akib. Insya Allah kita akan ikuti kembali prosesi selanjutnya untuk beliau almarhum Bapak Karudin Akib. Demikian, sampai jumpa. Insya Allah saya hari ini di malam ketiga di Tanjung Batu, di sekitar Pasar Jembolang dan Tanjung Batu. Luar biasa, makasih seluruh penonton sekalian. Sampai jumpa, insya Allah kita bertemu lagi di takziah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas bantuan baik moral maupun material, khususnya doa yang dipanjatkan ke Allah untuk saudara kami. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Semoga saudara kami mendapatkan kelapangan di kuburnya dan insya Allah jannah pula tempatnya. Amin. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Jamaluddin SHG yang telah memberikan hikmah takziah dan juga kepada Ustaz Zainal Abidin SH. Nah, selaku bagian dari keluarga juga. Dan tak lupa pula kami memohon maaf sekiranya dalam prosesi pemakaman hingga takziah malam ketiga ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Mewakili keluarga dari lubuk yang paling dalam, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, penyuluh agama ada lagi Bapak Ibu jemaah takziah insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Ustaz Kadir dan sekaligus menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini kami doakan nanti kembali ke rumah insya Allah selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalaupun sebentar pas kembali ada tiba-tiba dijemput oleh malaikatul maut, mudah-mudahan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya acara istirahat. Kami persilakan kepada keluarga untuk